Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Udah matang belum? Agak nih mau ngajak teman-teman ke sono. Agak cuma Nopik sama Ucup doang. Iya, yang ada aja disiapin. Ya Latifi aja. Ya udah. Oke ya. Ya udah nanti ke sono. Berapa menit? Ya udah 15 menit ya. Ya udah. Oke. Yuk. Makanan belum matang. Nunggu sinyal dulu. Ahsan jelas di sini dulu, Royit. Enak. Yo, jadi ngerepotin nih, Wan. Aja mah kita makan itu yang enak. Gak usah dibuat ribet. Ya gak, Jup? Iya, Bib. Iya. Lapar kan? Lapar juga sih. Makanya. Iya, Bib. Apaan? Semalam Ana ketemu temen Ana lagi tuh. Ya, Ana kasih tahu ke dia bab mengenai wudhu yang kemarin kita bahas. Perihal ya wudhu yang kita bahas kemarin. Dia bakal gitu. Malah dia ngomong, malah ada yang lebih dahsyat lagi gitu. Ente ini asik banget sama namanya debat ya. Bahas-bahas semua orang yang diajak ngomong semuanya. Terus gimana? Iya, tapi kan perlu tahu juga, Bib. Iya benar. Dengan begitu kan jadi kita tahu. Iya, dia bilang ada yang lebih dahsyat lagi. Katanya kalau orang Syiah itu sholatnya nyembah batu. Wah, Dimana batunya dari kuburannya Sayyidina Husain. Mana pik batunya itu pik semalam? Lah, semalam kan nama ente, Cup. Pas aneh lihat, aneh balikin lagi kan. Di tas kali coba, Tit. Oh iya. Ini di tas ya. Oh ini Bib. Nah itu katanya batu dari kuburan Sayyidina Husain. Dapat dari mana? Ya teman Ana semalam. Ana mau tanya sama ente. Ini batu apa tanah? Tanah, Bib. Jadi dari awal aja udah salah. Beda tipis kan, Bib. Ya harus bedain dong. Artinya bukan nyembah batu. Ini tanah. Jadi ini namanya tanah, bukan batu. Iya, Bib. Jadi nggak nyembah batu, Bib ya? Iya. Nyembah tanah. Illallah. Cup. Sekarang ente harus juga bedain sujud di atas tanah sama nyembah tanah atau nyembah batu. Hadisnya ada. Ada, Bib. Ada. Sebutin sama Rasulullah. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Artinya tahu gak tuh, Pik? Gak tahu, Wan. Artinya dijadikan bagiku, bagi Allah, ini bumi tempat sujud dan suci. Artinya ini kita mau sujud itu di atas bumi, entah itu tanah atau itu pasir. Diriwayatkan Nabi Muhammad dahulu ketika dia sujud itu suka ada tuh bekas tanah atau bekas pasir di dahinya, atau juga riwayat yang menyebutkan Nabi sering nuangin air di atas tempat sujudnya karena panas. Ada hadisnya, Bib ya? Ana baru dengar. Baru dengar bukan berarti kagak ada. Seandainya kita nih gali tanah, dapat fosil, dapat barang, apa itu barang muncul pas kita gali? Ya, atau kita yang telat dapatnya? Iya. Begitu juga nih pemahaman, kita yang telat pemahamannya, bukan Baru ada. Iya, paham, Bib. Kenapa harus tanah Karbala, Wan? Ya kagak harus tanah Karbala, tanah Ciseeng juga boleh, tanah Condet juga boleh, tanah dari Palembang, dari Jember, dari mana aja juga boleh. Yang jelas riwayatnya kita sujud di atas tanah lebih
Afdol. Afdol. Tapi kenapa tanah Karbala diutamain, Beb? Kita riwayatnya panjang nih tentang tanah Karbala. Jadi ceritanya Nabi Muhammad pas kelahiran cucunya Sayyidina Husain dapat kado tanah Karbala. Kado dari siapa, non? Kado dari malaikat Jibril. Bayangin, malaikat Jibril datang ke Rasulullah bawain nih tanah Karbala. Dibilang, nih cucumu Sayyidina Husain yang baru lahir nanti akan syahid di atas tanah ini. Habisnya Nabi Muhammad ngasih nih tanah ke istrinya, namanya Ummi Salamah. Dipegang tuh sama Ummi Salamah nih tanah, disimpan. Nah, kata nabinya nanti nih tanah kalau sudah berubah menjadi darah, artinya cucuku ini yang baru lahir Imam Husain sudah terbunuh. Masya Allah. Bisa begitu, Wan, ceritanya. Itu berubah tanahnya, Wan. Iya, berubah menjadi darah. Kuasa Tuhan, Pik. Karomah yang ada dalam tanah itu. Jadi intinya, coba Pik, semua tanah itu suci, dijadikan Allah suci untuk jadikan tempat kita sujud. Apalagi tanah yang udah disiramin dengan darah suci, darah yang di situ gugurnya syahidnya cucu Nabi, yaitu Imam Husain. Imam Husain syahid dan gugur di atas tanah Karbala. Masya Allah, luar biasa, Beb. Merinding aneh jadinya. Nih, satu lagi nih. Pik, coba falsafahnya. Tahu gak tuh falsafah? Nggak tahu, Wan. Makna yang lebih dalam. Kenapa kita sujud di atas tanah? Waktu kita sujud sholat, sujud pertama kita diingetin bahwa kita berasal dari tanah. Terus kita bangun, sujud lagi yang kedua, kita diingetin bahwa kita akan kembali lagi ke tanah. Nah, yang menjadi panutan kita itu adalah orang yang mulia. Kita ingin kembali dengan cara yang mulia, sebagaimana Imam Husain kembali kepada Allah dengan cara syahid. Masya Allah. Jadi kita sujud di atas tanah untuk mengingatkan kita lebih dalam lagi tentang pengabdian kita dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, luar biasa, Beb. Masya Allah, dalam banget ya, Wan, maknanya. Hey, Imam Husain syahid untuk menyelamatkan ajaran datuknya ini, ajaran Islam, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita simpulin nih pembahasan kita siang ini. Pertama, kalau dibilang Syiah nyembah batu, kagak ada, kagak nyembah batu dan juga kagak nyembah tanah. Sujud di atas tanah, sujud di atas tanah afdol. Hadisnya ada di kalangan Syiah dan ada di kalangan Sunnah. Terus yang kedua, nih ini tanah Karbala sudah disiramin dengan darah sucinya Imam Husain. Sejarahnya panjang nih tanah. Iya, Sudah bercampur sehingga nih tanah punya keberkahan sendiri. iya. Artinya sujud di atas tanah mana aja boleh. Boleh sujud di atas tanah mana aja. Nggak mesti Karbala ya? Gak mesti sujud di atas tanah Karbala. Namun sujud di atas tanah Karbala punya keutamaannya sendiri. Ada dalilnya gak? Ada. Ini tanahnya. Masya Allah, Beb. Anda tambah kebuka pikiran Anda. Sama, Cup. Aneh juga kebuka nih. Sampai lapar perut saking kebukanya. Nah, itu artinya perutnya juga ikut kebuka ya.
kayaknya udah siap nih. Siap-siap deh, jalan deh. Ya udah. Ya. Ini juga udah dapat WA. Jalan nih, Mas. Ya. Oke, yuk. Ayo. Siap.